Halo semuanya, balik lagi di channel Diki Real. Kali ini kita bakal bahas kabar yang lagi rame banget di dunia sepak bola nasional tentang kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi tenang, kita bahas dari sisi lengkapnya. Fakta di lapangan, reaksi pemain, sampai respon publik dan pelatih. Yuk langsung aja. Kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Momentum untuk berbenah. Perjalanan panjang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akhirnya berakhir. Kekalahan tipis 0-1 dari Irak di laga putaran keempat memastikan langkah Garuda terhenti. Gol dari Zidane Iqbal menjadi penentu yang menutup peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh di zona Asia. Padahal, Indonesia sempat tampil menjanjikan di babak pertama. Tempo mencatat skuad Garuda bermain lebih baik dibanding saat melawan Arab Saudi, terutama dalam penguasaan bola dan koordinasi antar lini. Sayangnya peluang yang tercipta tidak berhasil dikonversi menjadi gol. Kelemahan di penyelesaian akhir kembali jadi masalah utama yang membuat Indonesia gagal memaksimalkan momentum. Kehilangan fokus di lini belakang pun jadi titik balik pertandingan. Irak memanfaatkan celah kecil itu untuk mencetak satu-satunya gol yang menentukan hasil laga. Hasil ini menempatkan Indonesia di posisi buncit grup setelah sebelumnya juga kalah 2-3 dari Arab Saudi. Dari sisi reaksi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Ia mengakui bahwa target besar untuk menembus Piala Dunia belum bisa terwujud. Namun Erick juga menegaskan bahwa pencapaian hingga putaran keempat ini tetap merupakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tempo menulis, kegagalan ini harus dijadikan momentum bagi PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh, bukan hanya menilai performa pemain dan pelatih, tapi juga memperbaiki sistem pembinaan, strategi jangka panjang, dan manajemen sepak bola nasional agar bisa lebih solid menghadapi masa depan. Sementara itu dari sisi emosional, dukungan, dan rasa bangga juga datang dari mantan pelatih kiper timnas Indonesia Yoo Jae-hoon. Dalam wawancaranya dengan Detik, ia mengaku sangat sedih dengan hasil ini, namun tetap memberikan apresiasi besar kepada para pemain yang sudah berjuang sejak babak pertama kualifikasi. Ia berharap publik tidak berhenti mendukung tim, karena menurutnya kegagalan ini bukan akhir, melainkan awal baru untuk kebangkitan sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, di tengah evaluasi dan sorotan publik, Justin Hubner juga turut memberikan respon singkat. Menurut liputan, ia tak lama kemudian mengunggah sesuatu di media sosial sebagai ekspresi kekecewaan, menandakan betapa dalamnya perasaan pemain menghadapi kegagalan ini. Baru-baru ini aktor Fedi Nuril juga ikut angkat suara atas kegagalan tersebut. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinannya atas hasil perjuangan timnas dan menyerukan agar publik dan stakeholder sepak bola nasional tidak menyerah, bahwa kegagalan ini harus dijadikan pemicu untuk bangkit bersama. Di tengah suasana penuh rasa kecewa, Jay Itzes sebagai bagian dari tim juga memberi respon. Ia menyebut bahwa setelah kekalahan itu, kami menyalahkan diri sendiri atas peluang yang gagal dimanfaatkan, menunjukkan betapa besar beban emosional yang dirasakan oleh para pemain setelah langkah mereka terhenti. Berdasarkan laporan antara isembed.indo, pertandingan Indonesia versus Irak di Stadion King Abdullah Sport City juga menjadi pengukuh posisi Indonesia sebagai juru kunci grup B dengan perolehan 0 poin di putaran keempat. Kekalahan ini sekaligus memastikan langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 terhenti lebih awal. Tambahan dari CNBC Indonesia, momen kegagalan ini disebut menimbulkan kesedihan mendalam bagi seluruh pihak yang terlibat, baik pemain, pelatih, maupun pendukung. Di tengah sorotan publik muncul tren #Kluivert-out di media sosial setelah kekalahan dari Irak, dengan lebih dari 33.000 posting yang mempertanyakan posisi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas.
Tirto mencatat bahwa selama memimpin timnas Indonesia, Kluivert telah melakoni 8 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan, 1 seri, dan 4 kekalahan. Kontraknya dikabarkan berlaku hingga Desember 2027 dengan opsi perpanjangan. Namun demikian, belum ada keputusan resmi mengenai kelanjutan kepelatihannya. Publik dan netizen menuntut evaluasi mendalam terhadap performa Kluivert di kualifikasi ini. Kekalahan memang menyakitkan, tapi dari sinilah evaluasi dimulai. Harapan besar supporter tetap sama, melihat Garuda kembali terbang tinggi, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga di level dunia. Gimana menurut kalian guys? Apakah Kluivert masih layak lanjut atau sudah saatnya PSSI cari arah baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update seputar timnas dan sepak bola Indonesia lainnya.